Malam ini kita akan menziarahi sebuah bukit yang secara fisik mungkin nggak terlihat mengintimidasi. Tingginya cuma sekitar 500-an meter di atas permukaan laut, dan letaknya itu persis di tengah-tengah keramaian kota Magelang, Jawa Tengah. Tapi di balik rimbunya pohon pinus dan juga pohon salak di bukit itu, tersimpan sejarah pertempuran yang nggak pakai pedang, melainkan menggunakan energi doa dan juga rajah penakluk dimensi. Dan inilah Gunung Tidar, tempat yang diyakini secara geologis dan juga spiritual sebagai pusar atau titik tengah daratan Pulau Jawa, sekaligus menjadi paku yang menyeimbangkan daratan ini dari amukan alam. Dan untuk memahami skala kengerian dan juga kebesaran sejarah Gunung Tidar, kita harus memutar waktu jauh ke belakang. Kita harus mundur ke awal abad ke-15, sekitar tahun 1400-an Masehi, jauh sebelum era Wali Songo yang kita kenal sekarang seperti Sunan Kalijogo maupun Sunan Kudus. Sejarah mencatat, daratan Pulau Jawa pada masa itu adalah tanah yang sangat liar, sangat gelap dan juga mematikan. Dan mayoritas daratannya itu masih berupa hutan rimba purba yang belum terjamah manusia, alias masih berupa alas gung liwang liwung. Penduduk manusianya juga masih relatif sedikit, hidupnya berkelompok dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mulai meredup. Dan kebanyakan mereka bermukim di daerah pesisir utara atau lembah sungai yang subur. Dan sisanya, hutan belantara itu dikuasai mutlak oleh entitas tak kasat mata. Teman-teman, setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Dalam naskah kuno Babad Tanah Jawi disebutkan bahwa Pulau Jawa itu sangat berbahaya melampaui batas. Ini bukan sekedar kiasan untuk binatang buas seperti harimau atau badak atau gajah. Ini adalah fakta spiritual bahwa pulau ini dikendalikan oleh ribuan kerajaan jin, siluman, dedemit, dan juga makhluk astral yang memiliki sifat sangat buas, agresif, dan juga haus darah. Mereka memandang manusia bukan sebagai makhluk hidup yang setara, melainkan sebagai mangsa atau hama yang harus disingkirkan dari wilayah mereka. Nah, kondisi ini menjadi masalah besar secara internasional. Pada masa itu, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad I di wilayah Rum atau Romawi Timur Tengah sana, ini lagi gencar-gencarnya mengirimkan utusan-utusan ulama ke berbagai penjuru dunia, termasuk salah satunya ke Nusantara. Di situ untuk menyebarkan agama tauhid atau Islam dan juga membuka jalur peradaban baru. Tapi setiap kali kekaisaran mengirimkan ekspedisi pendakwanya ke pedalaman Pulau Jawa ini, ekspedisi itu selalu berakhir dengan kegagalan yang tragis. Para ulama dari Timur Tengah ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar dan pemberani semua. Tapi mereka ini nggak pernah berhadapan dengan medan spiritual seganas Pulau Jawa. Jadi ketika para pendakwa awal ini masuk ke dalam hutan atau membuka pemukiman baru, mereka langsung diserang. Dan serangannya ini bukan berupa pasukan fisik bersenjata. Serangannya ini adalah yang oleh masyarakat setempat itu disebut pagebluk atau wabah mematikan. Para jin buas penebar teror seperti banaspati atau bola api yang terbang itu, atau kemamang, lampor, dan juga genderuwo, ini dikerahkan oleh raja-raja jin yang ada di Pulau Jawa untuk membantai para pendatang ini. Dan sakit yang ditimbulkan itu sangat brutal. Kalau istilah Jawanya, isuk loro, sore mat, atau sore loro, isuk mat. Artinya paginya sakit, sorenya meninggal, atau sorenya sakit, besok paginya meninggal. Waktu itu nggak ada obat medis yang mempan karena penyakit ini adalah racun gaib. Banyak ulama dan juga saudagar dari tanah Arab yang mati secara misterius, dan ada juga yang mengalami kegilaan karena mengalami halusinasi yang berat atau bahkan hilang di telan kebututan tanpa pernah ditemukan mayatnya. Nah, pendekatan dakwah lisan dan juga diplomasi sosial ini sama sekali nggak berguna. Karena lawan mereka ini itu bukan manusia berakal yang bisa diajak diskusi. Lawan mereka ini adalah entitas gaib atau energi negatif yang cuma tahu cara membunuh.
Nah, laporan kegagalan dan juga kematian massal utusan ini akhirnya sampai ke telinga Sultan di Kekaisaran Utsmani. Sultan di situ menyadari bahwa tanah Jawa ini nggak bisa ditaklukkan cuma dengan ceramah atau negosiasi biasa. Tanah Jawa ini mengidap penyakit gaib yang sangat parah. Jadi harus ada pembersihan total di sana. Harus ada special force atau pasukan khusus spiritual yang dikirim ke sana. Jadi pada akhirnya, di sekitaran tahun 1404 Masehi, dikirimlah rombongan ulama gelombang baru. Dan di antara rombongan itu, yang juga melibatkan tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim, terdapat satu sosok yang sangat ditakuti oleh kalangan bangsa jin. Beliau adalah seorang ulama dari Persia, seorang master dalam ilmu tauhid, juga menguasai ilmu falak atau astronomi, dan yang paling penting beliau ini adalah pakar tingkat tinggi dalam ilmu ruqyah syariah. Dan juga beliau menguasai wafa atau rajah gaib dan penaklukan dimensi astral. Nama ulama tersebut adalah Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini gak datang dengan membawa jubah sutra untuk berdiplomasi. Beliau datang dengan aura seorang panglima perang yang siap membersihkan medan tempur. Misi utamanya itu sangat spesifik, yaitu membersihkan tanah Jawa, menumpas, mengusir, dan juga menundukkan para raja jin pemakan manusia di tanah Jawa, supaya para ulama lain ini bisa masuk dan membangun peradaban manusia dengan aman. Singkatnya, ketika kapal Syekh Subakir mendarat di pesisir utara Jawa, beliau itu nggak langsung masuk ke pedalaman. Sebagai seorang ahli strategi spiritual, beliau melakukan observasi tingkat tinggi lebih dulu. Beliau membaca dulu peta energi Pulau Jawa. Beliau menyadari bahwa ribuan jin buas dan juga siluman-siluman yang membantai utusan-utusan sebelumnya itu nggak bertindak sendiri-sendiri. Jadi mereka ini punya struktur setelah diobservasi oleh Syekh Subakir. Mereka ini punya pusat komando dan mereka punya ibu kota mereka sendiri. Kalau misalnya Syekh Subakir memburu jin-jin ini satu persatu di setiap hutan, waktunya nggak akan pernah cukup. Energinya pasti akan terkuras habis. Taktik militer yang paling efektif adalah memotong kepala naganya. Beliau harus mencari epicentrum energi negatif tersebut dan menancapkan kekuatan di sana. Dan melalui perhitungan falak yang rumit dan juga ketajaman mata batinnya yang menembus dimensi batas itu, Syekh Subakir mengarahkan pandangannya ke tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi titik itu memancarkan semacam aura hitam yang sangat pekat, menjulang tinggi menembus langit dimensi astral. Dan titik itu disinyalir adalah sarang utama atau tempat berkumpulnya para jin dari seluruh penjuru pulau. Titik itu adalah wilayah Kedu, persisnya di sebuah bukit yang kini kita kenal sebagai Gunung Tidar di Magelang. Nah, Gunung Tidar pada masa itu bukan bukit rindang seperti sekarang. Penduduk lokal itu nggak berani mendekat dalam radius puluhan kilometer. Hawanya terasa panas secara spiritual. Ketika ada burung yang terbang melintas di atas Gunung Tidar, itu pasti langsung jatuh dan mati. Pohon-pohonnya juga besar, gelap, dan memancarkan racun. Dan di puncaknya bersemayam entitas-entitas gaib purba yang sudah menguasai tanah Jawa sejak pulau ini diciptakan. Dan penguasa utama dari seluruh kekuatan gaib ini sangat melegenda sekali. Beberapa naskah juga menyebutkan eksistensi Sabdo Palon dan juga Noyo Genggong. Entitas dayang-dayang yaitu pelindung gaib tertua di tanah Jawa ini ngumpulnya di sana. Sabdo Palon sendiri sebenarnya bukan entitas jin fasik yang haus darah. Beliau adalah penjaga keseimbangan Pulau Jawa yang sangat protektif sekali terhadap campur tangan asing. Tapi di bawah komando atau di luar kendali perlindungan Sabdo Palon inilah jutaan jin liar dan juga siluman ini bersarang, menjadikan Gunung Tidar sebagai benteng pertahanan yang mustahil ditembus oleh manusia biasa. Dan Syekh Subakir tahu, kalau beliau menginjakkan kaki di Gunung Tidar, itu adalah deklarasi perang terbuka. Seluruh kekuatan gaib dari ujung timur, mulai dari Alas Purwosana sampai ujung barat di ujung kulon, ini akan bersatu untuk menghancurkan dia. Jadi beliau gak bisa membawa pasukan manusia. Karena manusia biasa pasti akan mati cuma karena menghirup udara racun gaib di sana. Ini adalah pertarungan satu lawan satu, dimensi melawan dimensi. Dan pada akhirnya, Syekh Subakir mulai mempersiapkan senjata pemusnah massalnya secara spiritual. Di situ beliau membawa sebuah batu hitam. Batu hitam ini ada yang menyebutnya batu meteoroid kuno, ada juga yang menyebutnya tanah yang dibawa langsung dari Jazirah Arab. Jadi batu ini bukan batu sembarangan. Syekh Subakir di situ melakukan puasa dan juga merapalkan asma-asma Allah tingkat tinggi,
Beliau juga mengukir wafak atau raja penakluk pada batu tersebut. Dan raja ini berisi energi yang sangat tajam, kebalikan dari energi gelap milik para jin itu. Jadi batu yang sudah diraja inilah yang kelak akan ditancapkan di puncak Gunung Tidar, yang dikenal dalam sejarah tutur sebagai paku tanah Jawa atau tombak Kiai Sepanjang. Fungsinya bukan sekedar monumen, ini melainkan sebagai mesin pemancar frekuensi gaib yang akan membakar seluruh energi negatif dalam radius ratusan kilometer. Nah, di Gunung Tidar, pada saat itu nggak ada jalan setapak berundak seperti yang ada di Magelang hari ini. Yang ada itu hanyalah hutan belantara dengan pohon-pohon raksasa yang akar-akarnya itu menjalar. Udara di sekitar Gunung Tidar itu juga sangat pekat sekali. Baunya itu bisa dibilang bau anjir darah dan juga bau busuk bangkai. Penduduk lokal yang tinggal berkilo-kilometer dari sana gak berani keluar rumah saat itu. Dan di momen itulah Syekh Subakir ini berjalan mendaki sendirian di Gunung Tidar ini. Beliau membawa sebuah tombak pusaka panjang yang dikenal dengan nama tombak Kiai Sepanjang. Dan beliau juga membawa batu hitam yang sudah dirajah tadi dengan asma-asma Allah. Ada pula versi yang menyebutkan beliau membawa lembaran raja. Nah, begitu kaki beliau menginjak batas hutan Gunung Tidar ini, sistem pertahanan gaib kerajaan jin ini langsung bereaksi, kayak mereka ini menangkap sinyal. Ribuan entitas astral yang bersemayam di sana itu langsung merasa terancam oleh aura yang memancar dari tubuh sang ulama Syekh Subakir ini. Serangan pertama pun dimulai. Serangan ini bukan berupa panah atau pedang secara fisik. Jin tingkat tinggi itu menyerang langsung ke sistem syaraf dan juga pikiran manusia. Syekh Subakir waktu itu dihantam oleh halusinasi yang luar biasa mengerikan. Awalnya beliau sempat mendengar dengan kencang dan bising sekali ada suara ribuan orang yang menjerit kesakitan. Dan nggak cuma itu, muncul juga suara auman binatang buas yang memakakkan telinga. Dan juga penampakan wujud-wujud makhluk raksasa yang matanya merah dari balik pepohonan. Mereka semua ini mencoba menyiutkan nyali Syekh Subakir. Tapi Syekh Subakir ini adalah pakar ruqyah tingkat tinggi. Beliau nggak mengandalkan otot. Jadi sambil terus melangkahkan kakinya mendaki ke gunung ini, bibir beliau itu nggak berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga membacakan doa-doa pembersih energi. Setiap ayat yang keluar dari mulut beliau itu membentuk kubah energi yang tidak kasat mata, yang kemudian membakar entitas gaib manapun yang berani menyentuhnya. Jin-jin buas seperti Banaspati yang tiba-tiba melesat ke arah beliau ini langsung padam dan hancur jadi abu sebelum sempat menyentuh kulit Syekh Subakir. Singkat cerita, dengan ketenangan yang absolut, Syekh Subakir berhasil mencapai puncak Gunung Tidar. Tempat itu adalah area datar yang menjadi pusar bumi tanah Jawa. Dan di titik epicentrum inilah, operasi pembersihan skala masif itu dieksekusi. Syekh Subakir menancapkan tombak Kiai Sepanjang dan menanam batu hitam yang sudah diraja tersebut persis di puncak Gunung Tidar. Raja yang digunakan oleh Syekh Subakir ini sangat melegenda dalam literatur spiritual Jawa, dikenal dengan nama Raja Kalacakra. Nah, Raja Kalacakra ini bukan sekedar tulisan Arab dan juga Jawa yang sembarangan. Secara spiritual, itu adalah rumus frekuensi yang bekerja membalikkan energi negatif menjadi penghancur bagi pemiliknya. Bunyi mantranya yang terkenal adalah Ya Maroja Jaramaya, Ya Marani Niramaya, Ya Silapa Palasia. Yang intinya berarti siapa yang berniat menyerang akan berbalik hancur. Siapa yang berniat buruk akan kehilangan kekuatannya. Begitu Raja Kalacakra ini ditancapkan dan diaktifkan dengan doa Syekh Subakir, efeknya itu kayak semacam bom spiritual yang meledak di tengah-tengah daratan Jawa. Dan dalam naskah Babat Tanah Jawi, efek penancapan paku Jawa ini digambarkan dengan sangat dramatis sekali, tapi faktual dalam kacamata gaib. Tanah di Gunung Tidar waktu itu benar-benar bergetar, kayak ada gempa. Dan tiba-tiba awan itu jadi mendung gelap dan juga hitam, disusul dengan petir dan juga hujan badai. Energi panas yang luar biasa itu memancar dari puncak Tidar, kemudian menyebar ke segala penjuru mata angin dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, bagi manusia, energi itu mungkin cuma terasa seperti hawa gerah. Tapi bagi bangsa jin fasik, bangsa siluman dan juga demit yang mempunyai energi gelap, gelombang dari Raja Kalacakra itu adalah api neraka. Gelombang panas itu kemudian membakar tubuh astral mereka. Dan ratusan ribu jin buas yang selama berabad-abad mendiami pedalaman Jawa dan juga membantai manusia, ini hangus seketika. Sisanya yang selamat lari tunggang langgang dalam kondisi panik dan juga ketakutan yang luar biasa.
Dan kemana mereka lari pada saat itu? Inilah yang menyambungkan sejarah kita malam ini dengan kisah-kisah sebelumnya, teman-teman. Gelombang panas itu menyapu dari tengah Jawa dan akhirnya memaksa jutaan entitas negatif ini mengungsi ke batas-batas terluar daratan yang tidak terjangkau sepenuhnya oleh gelombang tersebut. Jadi ada yang mereka ini melarikan diri ke ujung timur yang kelak menjadi alas purwo. Mereka juga melarikan diri ke ujung barat, ke hutan ujung kulon. Dan yang lainnya terjun ke Laut Selatan di Samudra Hindia, serta masuk ke kawah-kawah gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi dan juga Gunung Kelut. Daratan Jawa yang tadinya penuh dengan racun gaib, pada saat itu sudah bersih. Tanah ini akhirnya aman untuk ditinggali oleh manusia biasa dan para ulama pendakwah. Tapi ledakan spiritual berskala pulau itu nggak berlalu tanpa konsekuensi. Pembantaian jutaan jin dan juga kekacauan energi di Jawa membangunkan sesosok entitas purba yang paling dihormati dan juga paling ditakuti. Beliau ini bukan jin fasik, beliau juga bukan siluman pemakan manusia. Beliau ini adalah Sabdo Palon yang sering disebut sepaket dengan Noyo Genggong. Nah, siapakah Sabdo Palon? Dalam literatur kejawen, Sabdo Palon ini adalah danyang atau pelindung gaib atau pamongnya tanah Jawa. Beliau adalah entitas cahaya yang sudah menjaga pulau ini sejak zaman Sang Hyang Ismoyo atau Semar. Nah, tugas utama beliau ini adalah menjaga kelestarian alam dan juga menjaga identitas atau jati diri peradaban manusia Jawa. Nah, pada waktu itu Sabdo Palon ini sangat murka. Kita bisa membayangkan, kalian misalnya sedang menjaga rumah kalian, tiba-tiba ada orang asing yang masuk dan langsung membakar habis isi rumah tersebut beserta para penghuninya. Meskipun kita tahu penghuni-penghuninya itu nakal, umumnya seperti jin-jin buas. Tapi mereka kan tetap bagian dari ekosistem alam Jawa yang dijaga oleh Sabdo Palon. Nah, di puncak Gunung Tidar, di tengah kepulan asap gaib dari Rajah Kalacakra itu, wujud Sabdo Palon ini menampakkan diri di hadapan Syekh Subakir. Bentuknya itu sama sekali nggak menyeramkan, melainkan di situ dia memancarkan wibawa dan juga energi yang sangat masif, membuat alam sekitar itu kembali hening. Dan pertemuan dua raksasa spiritual ini adalah salah satu momen paling krusial dalam sejarah Nusantara. Sabdo Palon waktu itu menatap Syekh Subakir dengan tajam. Dia tanya, Kisana ini dari Rum. Rum itu maksudnya di sini adalah tanah Turki yang waktu itu masuk wilayah kekuasaan Rum atau Romawi. Nah, beliau tanya, Kisana ini dari Rum. Apa maksudmu datang ke tanah asuhanku ini, menancapkan pusaka panas dan kemudian membantai anak-anak turunanku di daratan ini? Apakah Kisana ini berniat menghancurkan tanah Jawa? Nah, Syekh Subakir yang juga mempunyai tingkat spiritual yang setara, beliau nggak menjawab dengan amarah. Beliau menjawab dengan tenang dan penuh penghormatan. Beliau nggak menyerang Sabdo Palon sama sekali karena beliau tahu juga bahwa Sabdo Palon ini adalah penjaga kebaikan, bukan sosok iblis. Jadi Syekh Subakir menjawab, wahai sang pamong tanah Jawa, aku ini datang bukan untuk menghancurkan tanah ini. Aku di sini datang untuk membawa utusan kedamaian dari Tuhanku. Selama ini anak-anak asuhmu, yaitu para jin fasik, ini telah melewati batas. Mereka itu membantai setiap manusia dan juga pendakwa yang berniat baik membangun peradaban di sini. Jadi aku ini cuma menyingkirkan mereka yang buas-buas supaya manusia dan juga agama tauhid ini bisa masuk dan bisa hidup berdampingan. Dan sempat terjadilah adu argumen tingkat tinggi di situ. Sabdo Palon menolak jika ajaran baru, dalam hal ini Islam, itu akan menggeser dan juga menghapus budaya luhur yang sudah dibangun di Jawa selama ribuan tahun. Bagi Sabdo Palon, agama boleh masuk, agama apapun boleh masuk, tapi jati diri Jawa, yaitu budi pekerti, penghormatan pada alam dan juga leluhur, ini nggak boleh mati. Dan di situ terjadilah pertarungan energi, yaitu perang tanding gaib selama berhari-hari. Ada yang menyebut selama 40 hari 40 malam. Dan pertarungan ini bukan saling memukul secara fisik, melainkan adu kekuatan pusaka, adu mantra dan juga adu argumen metafisika. Sabdo Palon dengan kekuatan inti bumi Jawanya berhadapan dengan Syekh Subakir yang membawa cahaya langit. Keduanya itu akhirnya menyadari satu hal. Setelah pertarungan yang begitu lama, mereka menyadari satu hal, bahwa kekuatan mereka ini seimbang. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kalau pertarungan ini tetap diteruskan, bukan salah satu yang akan mati, melainkan Pulau Jawa ini pasti akan terbelah jadi dua, dan kemudian akan tenggelam ke dasar laut, karena nggak kuat menahan benturan energi mereka berdua.
Karena mereka berdua sama-sama bijaksana dan bertujuan demi kebaikan alam, akhirnya mereka menghentikan pertarungan. Mereka duduk berhadapan. Syekh Zubakir menarik kembali sebagian hawa panas dari Raja Kalacakra dan Sabdopalon meredam amukan bumi. Di puncak Gunung Tidar itulah negosiasi agung itu dilakukan. Negosiasi ini yang kelak akan mengubah total wajah sejarah peradaban Indonesia. Ada sebuah kesepakatan damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Tidar atau Perjanjian Sabdopalon dan juga Syekh Zubakir. Dan kita kembali ke puncak Gunung Tidar pada abad ke-15. Asap gaib dari Raja Kalacakra itu mulai menipis. Hawa panas yang membakar jutaan jin fasik itu perlahan mereda. Dan di tengah hamparan tanah puncak Tidar yang bergemuruh itu, duduklah dua entitas raksasa yang mewakili dua peradaban dan juga dua dimensi yang berbeda. Di satu sisi di situ ada Syekh Zubakir, yaitu ulama utusan Kekaisaran Utsmani yang membawa cahaya tauhid dari tanah Arab dan juga Persia. Dan di sisi satunya ada Sabdopalon dan juga Noyo Genggong, sang pamong, sang danyang, atau juga pelindung spiritual tanah Jawa yang sudah menjaga Pulau Jawa ini sejak zaman purba. Keduanya baru saja menyelesaikan sebuah benturan energi yang nyaris membelah Pulau Jawa. Dan disitulah mereka menyadari bahwa jika perang ini diteruskan, gak akan ada yang menang. Yang ada hanyalah kehancuran alam semesta. Jadi di momen itulah mereka sama-sama menurunkan ego spiritual masing-masing dan memulai sebuah perundingan tingkat tinggi. Perundingan inilah yang dalam catatan sejarah tutur dan juga literatur spiritual Jawa dikenal sebagai Perjanjian Tidar atau Perjanjian Sabdopalon dan juga Syekh Zubakir. Sabdopalon sebagai tuan rumah yang bijaksana, akhirnya bisa melihat niat asli di dalam hati Syekh Zubakir. Sabdopalon itu menyadari bahwa Syekh Zubakir ini nggak datang untuk menjajah. Beliau nggak datang untuk merampas kekayaan alam atau membunuh manusia Jawa. Syekh Zubakir ini murni datang untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabdopalon pada prinsipnya tidak menolak Tuhan. Sebagai entitas cahaya, beliau sangat memahami konsep ketuhanan. Tapi Sabdopalon itu kayak ngasih batas yang sangat tegas. Beliau tetap mengizinkan ajaran Islam masuk dan diajarkan kepada orang Jawa, tetapi dengan 3 syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar sampai kapanpun. Syarat pertamanya yaitu tidak boleh ada paksaan dan juga peperangan. Sabdopalon di sini dengan tegas menyatakan bahwa penyebaran agama di tanah Jawa tidak boleh menggunakan ujung pedang. Tidak boleh ada pemaksaan keyakinan. Jikapun ada orang Jawa yang ingin memeluk agama Islam, itu harus murni karena panggilan hati dan juga kesadaran akal, bukan karena takut atau diancam. Darah orang Jawa tidak boleh tumpah cuma karena urusan pindah keyakinan. Dan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Jadi syarat pertama sudah terlampaui. Syarat kedua, pemisahan antara agama dan juga budaya Arab. Ini adalah syarat yang paling krusial. Sabdopalon berkata, silahkan ajarkan agamamu, tapi jangan bawa budayamu untuk menggantikan budaya kami. Sabdopalon meminta jaminan bahwa orang Jawa yang masuk Islam tidak boleh dipaksa untuk menjadi orang Arab. Orang Jawa harus tetap memakai pakaian Jawa seperti kebaya, beskap, dan juga belangkon, bukan dipaksa untuk memakai jubah padang pasir. Arsitektur bangunan suci juga tidak boleh merusak tatanan lokal, dan yang paling penting adalah wong Jawa ojo nganti ilang Jawone. Orang Jawa jangan sampai kehilangan jati diri dan juga karakter Jawanya, yaitu budi pekerti, tata krama, atau unggah-unggu, dan juga rasa hormat kepada leluhur ini harus tetap dipertahankan. Agama adalah pakaian jiwa, sedangkan budaya adalah identitas raga. Dan syarat ketiga, ajaran harus dibungkus dengan filosofi Jawa. Sabdopalon menyadari bahwa karakter orang Jawa itu sangat halus. Mereka semua menyukai simbolisme atau sanepa atau sanepan, dan sangat menghargai seni. Oleh karena itu, beliau mensyaratkan supaya nilai-nilai Islam diajarkan tidak dengan cara doktrin yang keras dan kaku, melainkan harus disusupi secara halus melalui kebudayaan, kesenian, dan juga tradisi lokal, sehingga ajaran itu bisa meresap ke dalam tulang sumsum masyarakat Jawa tanpa mereka merasa sedang dijajah pikirannya. Dan teman-teman, mari kita bedah kehebatan sejarah dari syarat-syarat ini. Syekh Zubakir dengan kebesaran hatinya dan juga dengan kecerdasan intelektualnya, beliau menyetujui ketiga syarat tersebut. Beliau sadar bahwa pendekatan kultural itu jauh lebih efektif dan abadi daripada pendekatan militer.
Perjanjian Tidar ini pun disahkan secara spiritual. Sabdo Palon mengizinkan Syekh Subakir untuk menancapkan energi tauhid di tanah Jawa, sementara Sabdo Palon berjanji akan menertibkan sisa-sisa entitas gaib yang masih liar, supaya tidak lagi mengganggu para pendakwah. Dan fakta sejarah membuktikan, tugas Syekh Subakir di tanah Jawa ini belumlah selesai dalam artian membangun peradaban. Tugas Syekh Subakir ini ibarat seorang bulldozer atau pembuka lahan atau babat alasnya. Beliau datang, menebang pohon-pohon beracun, mengusir hama, yaitu jin-jin fasik, dan meratakan tanah. Lalu setelah tanah ini aman, beliau kembali ke Persia. Beliau tidak menetap lama untuk berdakwah secara masif. Terus siapa yang menanam benih di atas tanah yang sudah dibersihkan oleh Subakir itu? Jawabannya adalah para wali songo. Puluhan tahun setelah Syekh Subakir kembali ke negerinya, bermunculanlah para wali. Dan sadar atau tidak, seluruh strategi dakwah wali songo, terutama Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan juga Sunan Muria, ini adalah implementasi mutlak dari perjanjian Tidar. Yang pertama adalah Sunan Kalijogo itu tidak membuang wayang kulit peninggalan Hindu, melainkan memodifikasinya dan memasukkan lakon jimat Kalimosodo atau kalimat syahadat. Dan Sunan Bonang pada saat itu menggunakan alat musik gamelan, salah satunya yaitu bonang, untuk menarik perhatian masyarakat supaya mereka mau datang ke masjid. Dan arsitektur Masjid Agung Demak seperti yang bisa kita lihat sekarang, itu dibangun menyerupai atap tumpang pura Hindu atau Meru, bukan berbentuk kubah bawang seperti di Timur Tengah. Orang Jawa tetap memanggil Tuhannya dengan sebutan Gusti Allah atau Pangeran, atau yang biasa kita sebut Pangengeran. Ngenger ini adalah sebuah sikap seorang hamba yang menyerahkan jiwa dan juga raganya kepada majikannya, yaitu Allah. Jadi cukuplah Allah sebagai pangengeran kita. Kita ngenger hanya kepada Allah. Dan ini adalah sebuah asimilasi bahasa yang sangat indah. Dan inilah alasan historis kenapa Islam di Nusantara itu bisa diterima secara damai oleh jutaan penduduk tanpa harus terjadi pertumpahan darah besar-besaran seperti pada era Perang Salib. Semuanya karena fondasi diplomasi yang diletakkan oleh Syekh Subakir dan juga Sabdo Palon di puncak Gunung Tidar. Dan setelah perjanjian Tidar ini disepakati, dan setelah Islam mulai berkembang pesat menggantikan pengaruh Hindu-Buddha, Sabdo Palon merasa bahwa tugasnya di area tersebut sudah selesai. Sesuai dengan hukum cakra manggilingan atau roda zaman yang terus berputar, Sabdo Palon memilih untuk mundur. Beliau tidak mati karena entitas cahaya nggak mati oleh umur. Beliau memilih untuk mukso, tertidur panjang secara spiritual, memberi panggung sejarah kepada peradaban manusia yang baru. Tapi sebelum beliau ini benar-benar menghilang ke balik dimensi gaib, Sabdo Palon meninggalkan sebuah peringatan keras. Ini adalah sebuah sumpah dan juga ramalan yang dicatat secara turun-temurun dalam naskah kuno Serat Sabdo Palon. Ramalan ini bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah ancaman sosiologis dan juga spiritual yang sangat mengerikan, yang konon ditujukan untuk generasi manusia Jawa berabad-abad kemudian. Dan di bagian ini tentu masih perlu diperdebatkan lagi kebenarannya. Apakah ini benar dari sisi sejarahnya atau tidak. Tapi perlu kita sampaikan sekarang. Jadi di situ Sabdo Palon ini bersumpah, "Kulo badhe nilar tanah Jawi, nanging eling-elingen yen wis jangkep 500 tahun kulo bakal bali noto urutane tatanan." Jadi di situ Sabdo Palon bilang, "Aku akan meninggalkan tanah Jawa, tapi ingat, jika sudah genap 500 tahun, aku akan kembali menata ulang tatanan yang rusak." Kapan dan apa pemicu kembalinya Sabdo Palon? Dalam serat tersebut disebutkan dengan sangat rinci tanda-tanda zamannya. Sabdo Palon akan bangkit dan menagih janji jika orang Jawa sudah kehilangan jati dirinya. Jika orang Jawa lebih bangga pakai budaya asing daripada budayanya sendiri. Jika para pemimpin di tanah Jawa sudah gila harta, serakah, penuh korupsi, dan gak lagi memikirkan rakyat miskin. Jika para pemuka agama cuma pandai berdebat dan menjual ayat demi kekuasaan mereka sendiri, bukan menyebarkan kedamaian. Dan yang paling mengerikan adalah metode penagihan janji dari Sabdo Palon. Beliau di situ bersumpah tidak akan datang membawa pasukan manusia, melainkan akan menggunakan elemen alam semesta untuk menyapu bersih kemunafikan di tanah Jawa. Dalam ramalan itu disebutkan, bila saatnya tiba, aku akan datang membawa pagebluk, yaitu wabah penyakit yang membunuh di pagi hari dan sore hari. Aku akan membangunkan gunung-gunung berapi. Tanda awalku adalah meletusnya gunung Merapi, memuntahkan abu vulkanik ke arah barat daya yang baunya sangat menyengat.
dan akan terjadi banjir bandang yang luar biasa, dan juga adanya gempa bumi yang mengguncang tanah, dan juga kemarau panjang yang membuat tanah-tanah retak. Semua itu adalah sapu jagat dariku untuk membersihkan tanah Jawa dari manusia-manusia yang rakus dan lupa pada leluhurnya. Dan teman-teman, ini sangat menarik sekali. Coba kita merenung sejenak. Mari kita lihat kondisi bangsa kita sekarang. Apakah pemimpin kita sudah jujur? Apakah budaya kita masih lestari? Atau generasi muda kita lebih hafal lagu dan juga tarian dari Korea atau Barat dibandingkan kesenian daerahnya sendiri? Dan apakah kita baru saja melewati pagebluk besar berskala global atau yang orang-orang menyebutnya sebuah pandemi? Dan apakah Gunung Merapi terus-menerus menunjukkan aktivitas yang sangat tidak stabil dalam beberapa dekade terakhir? Bagi para praktisi spiritual dan juga budayawan Jawa, ramalan Sabdo Palon ini bukanlah sebuah mitos kiamat. Itu adalah sebuah peringatan ekologis dan juga moral. Alam akan merespon perilaku manusia. Jika manusia rusak moralnya, serakah, mengeksploitasi hutan, dan melupakan Tuhannya, jadi alam yang direpresentasikan oleh Sabdo Palon ini akan mengambil alih kemudi dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu lewat bencana. Sabdo Palon gak akan menghancurkan Pulau Jawa sampai rata dengan tanah. Beliau cuma menyapu kotorannya. Dan setelah manusia-manusia serakah itu tersingkirkan oleh bencana, barulah siklus peradaban yang baru, yang bersih dan penuh tata krama akan dimulai kembali. Jadi setelah perjanjian Tidar disepakati antara Syekh Subagir dan Sabdo Palon, Gunung Tidar perlahan-lahan berubah drastis. Hawa panas yang mematikan dan juga racun gaib yang menyelimuti bukit itu berangsur-angsur lenyap. Gunung Tidar berubah dari hutan kematian menjadi pusat energi positif atau pakunya tanah Jawa. Kalau teman-teman berkunjung ke kota Magelang hari ini, Gunung Tidar sudah menjadi kawasan wisata religi dan juga edukasi yang sangat asri. Tidak ada lagi kesan menyeramkan. Di situ sudah dibangun ribuan anak tangga dari bawah sampai ke puncak. Pohon-pohon pinus tumbuh dengan subur, dan pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon atau 1 Suro, tempat ini dipadati oleh ribuan peziarah dari seluruh pelosok Nusantara. Terus apa saja peninggalan fisik dari perang gaib tersebut yang masih bisa kita lihat sekarang? Yang pertama adalah misteri makam sepanjang 7 meter atau tombak Kiai Sepanjang. Pada saat mendaki Gunung Tidar, sebelum mencapai puncak, teman-teman di situ akan menemukan sebuah area makam yang bentuknya sangat tidak lazim. Panjang makam ini mencapai 7 meter, dikelilingi pagar dan dinaungi dengan cungkup. Banyak orang awam mengira ini adalah makam manusia raksasa, tapi fakta sejarahnya adalah ini sama sekali bukan. Makam ini sama sekali tidak berisi jenazah manusia. Ini adalah tempat dikuburkannya senjata utama yang digunakan oleh Syekh Subagir untuk menaklukkan jin Tidar, yaitu tombak Kiai Sepanjang. Dan kenapa sebuah senjata harus dikubur dan dibuatkan makam layaknya manusia? Jadi secara filosofi spiritual, mengubur senjata perang adalah simbol mutlak dari perdamaian. Ini adalah eksekusi nyata dari perjanjian Tidar. Syekh Subagir mengubur tombaknya sebagai tanda bahwa perang energi telah usai. Tanah Jawa sudah aman. Islam dan budaya Jawa akan berjalan beriringan tanpa perlu mengangkat senjata lagi. Energi dari tombak yang tertanam di kedalaman tanah itu dipercaya terus memancarkan frekuensi paku Jawa, menjaga kestabilan energi di kawasan tersebut supaya jin-jin buas purba tidak kembali lagi. Dan yang kedua yang bisa kita lihat di sana adalah makom Syekh Subagir. Tidak jauh dari makam tombak Kiai Sepanjang itu terdapat sebuah bangunan yang dipercaya sebagai makam Syekh Subagir. Tapi di kalangan sejarawan dan juga para ulama, ada pelurusan fakta yang sangat penting di sini. Mayoritas catatan sejarah yang valid menyebutkan bahwa Syekh Subagir tidak wafat di tanah Jawa. Jadi setelah misinya membersihkan tanah Jawa itu, atau setelah membabat alas selesai dan perjanjian Tidar sudah disepakati, beliau kembali ke Kaisaran Utsmani di Persia atau Rom untuk melaporkan tugasnya, dan beliau wafat di sana. Terus bangunan apa yang ada di Tidar itu? Itu adalah sebuah petilasan atau makom atau tempat kedudukan. Itu adalah titik pasti di mana Syekh Subagir melakukan topo brotonya, menancapkan rajah kala cakra dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun jasad fisiknya tidak ada di sana, jejak energi dan juga karoma dari doa-doa beliau masih tertanam permanen di tanah tersebut. Dan itulah sebabnya para peziarah tetap datang ke sana untuk bertawasul dan mengirimkan doa. Dan yang ketiga adalah puncak Tidarnya sendiri.
Di situ ada petilasan Ismoyo Jati atau Sabdopalon, dan jika kita terus naik sampai ke titik paling puncak yang berbentuk tanah lapang datar, di situ kita akan menemukan sebuah tugu dengan simbol huruf Jawa, Sa atau So, yang dibaca Sopo Salah Seleh. Siapa yang salah akan ketahuan. Dan di dekatnya, di bawah sebuah pohon beringin besar yang dinaungi payung kuning keemasan itu terdapat petilasan Kiai Semar atau Ismoyo Jati, representasi dari Sabdopalon. Dan teman-teman, inilah bukti nyata dari toleransi dan perjanjian Tidar. Di satu bukit yang sama terdapat petilasan ulama besar Islam, yaitu Syekh Subakir, dan juga petilasan entitas spiritual tertinggi Jawa, yaitu Sabdopalon atau Semar. Keduanya berdiri berdampingan tanpa saling menghancurkan. Umat Islam di situ datang membacakan Yasin dan juga tahlil di petilasan Syekh Subakir, sementara para penghayat kejawen datang membakar kemenyan dan juga dupa di petilasan Ismoyo Jati. Dan tidak ada konflik di sana, tidak ada saling mengkafirkan di atas Gunung Tidar. Keseimbangan kosmik ini benar-benar dijaga ketat. Dan sekarang mari kita tarik sejarah spiritual ini ke realitas berbangsa dan bernegara masa kini. Ada sebuah ironi dan sinkronisitas atau semacam kebetulan yang terlalu rapi yang sangat luar biasa di kaki Gunung Tidar. Jadi persis di bawah bukit yang dulunya merupakan sarang jutaan jin buas dan menjadi medan perang energi terbesar di Nusantara ini, kini berdiri markas pencetak prajurit tempur terbaik negara. Jadi persis di lembah Tidar berdiri Akademi Militer atau Akmil Magelang. Teman-teman mungkin sudah tahu, ini adalah tempat di mana para taruna ditempa fisiknya, mental, dan juga intelektualnya untuk menjadi perwira tinggi, jenderal, dan juga pemimpin Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, apakah ini sebuah kebetulan? Bagi masyarakat lokal dan para pemerhati sejarah, ini bukanlah kebetulan. Ada filosofi yang sangat dalam mengapa institusi militer tertinggi darat ini ditempatkan di sana. Gunung Tidar adalah paku tanah Jawa. Secara harfiah, paku itu kan berfungsi untuk menyatukan dan menahan struktur bangunan supaya nggak rubuh. Nah, TNI di sini sebagai alat pertahanan negara, ini adalah paku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas mereka adalah menjaga supaya bangsa ini tidak terpecah belah oleh ancaman dari luar maupun dari dalam. Setiap taruna Akmil yang menempuh pendidikan di Magelang memiliki tradisi wajib, yaitu mereka harus mendaki Gunung Tidar, dan puncak Tidar itu akhirnya menjadi saksi bisu janji setia mereka kepada negara. Pendakian ini bukan sekedar olahraga atau latihan fisik biasa. Secara psikologis dan spiritual, para taruna muda itu sedang menyergap aura kesatria dan juga keteguhan dari epicentrum Pulau Jawa. Dulu Gunung Tidar adalah kawah Candra di Muka, tempat penggemblengan bagi para entitas spiritual. Dan sekarang, Gunung Tidar menjadi kawah Candra di Muka bagi manusia-manusia pilihan penjaga kedaulatan fisik negara. Energi perlawanan, keteguhan, dan juga negosiasi yang pernah terjadi antara Syekh Subakir dan juga Sabdopalon ini seolah-olah ditransmisikan ke dalam dada para prajurit pembela tanah air ini. Jika Syekh Subakir menancapkan tombak untuk mengusir penjajah dimensi atau jin fasik, jadi para prajurit lulusan lembah Tidar ini disumpah untuk mengangkat senjata, mengusir penjajah fisik yang berani mengerongrong Ibu Pertiwi. Nah, sinkronisasi antara sejarah gaib dan realitas kemiliteran ini membuat Gunung Tidar itu mempunyai wibawa yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Dan teman-teman, kisah perang gaib Gunung Tidar mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat fundamental tentang bagaimana seharusnya manusia hidup di atas bumi Nusantara ini. Syekh Subakir telah memberikan contoh nyata. Beliau tidak datang untuk menghapus budaya lokal. Beliau sama sekali tidak mengkafir-kafirkan adat istiadat yang sudah ada. Beliau menyingkirkan energi negatif, yaitu jin-jin fasik, tapi juga merangkul kearifan lokal, yaitu Sabdopalon. Dan itulah esensi dari dakwah yang sejati, membawa rahmat, bukan membawa perpecahan. Sementara itu Sabdopalon meninggalkan pesan dan juga peringatan keras bagi kita semua. Dan perjanjian Tidar ini bukanlah dokumen kertas, melainkan janji moral. Selama manusia Jawa dan manusia Nusantara pada umumnya masih memegang teguh jati dirinya, menghormati para leluhurnya, menjaga alamnya dari eksploitasi yang rakus, dan pemimpinnya bertindak adil, Sabdopalon akan tetap diam. Paku tanah Jawa akan tetap menancap kuat menjaga daratan dari amukan bumi. Tapi jika kita melupakan akar budaya kita, jika kita saling bermusuhan cuma karena perbedaan pandangan, jika pemimpin kita korup dan serakah membiarkan rakyatnya kelaparan, ingatlah Sumpah 500 tahun tersebut.
Alam memiliki caranya sendiri untuk menata ulang tatanan yang rusak. Gunung-gunung akan kembali batuk dan bumi akan kembali bergetar. Bukan karena ulah jin, melainkan karena Allah yang mengizinkan alam menegur kesombongan kita. Dan mari kita jaga paku di dalam dada kita masing-masing, jangan sampai terjabut oleh nafsu duniawi. Dan semoga kisah epik ini bisa menambah kecintaan kita pada sejarah Nusantara yang sangat kaya dan juga luar biasa ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.